Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Jahran dan di sini saya akan melakukan sedikit rangkuman tentang kriptografi klasik dan modern. Nah, what is cryptography? Apa itu kriptografi? Kriptografi itu adalah suatu ilmu tentang teknik enkripsi dari naskah asli atau plain text lalu diubah sedemikian rupa dengan menggunakan kunci enkripsi menjadi teks yang sulit dibaca atau ciphertext. Nah, pada pada kriptografi sini kita akan menemukan tiga fungsi dasar, yaitu enkripsi, deskripsi, dan kunci. Enkripsi berarti proses penyembunyian pesan yang mengubah plain text menjadi ciphertext. Nah, sedangkan dekripsi adalah sebaliknya. Nah, untuk kunci adalah teknik yang digunakan untuk enkripsi maupun dekripsi. Ini sebagai pegangan dalam proses melakukan enkripsi dan dekripsi. Nah, pada kriptografi itu pembagiannya ada dua, yaitu symmetric key dengan asymmetric key. Perbedaan yang paling mencolok adalah asymmetric key menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci pemilik data, sementara symmetric key hanya memiliki satu. Lalu dibagi dua lagi, ada classical kriptografi atau kriptografi yang tradisional dengan kriptografi yang modern. Sini ada transposition, substitution. Nah, untuk modern adalah stream cipher dan block cipher. Nah, untuk yang pertama adalah substitusi cipher, yaitu adalah cipher yang setiap unit plain text diganti dengan satu unit ciphertext, lalu menggantinya setiap karakter lain menggunakan susunan abjad atau alfabet. Lalu ada Picner cipher, mungkin ada contoh terbaik dari cipher klasik. Nah, bisa dilihat sini Departemen FSTI ISTN Jagakarsa yang memiliki 30 huruf, 30 karakter dengan password 12345, yaitu 5 karakter. Nah, di sini bisa lihat dan password dengan melakukan perulangan sampai 30 sama seperti ini. Nah, di sini bisa lihat sini D plus 1 di sini. D plus 2, D plus 3 sekian terus menerus. Ini seperti mengikuti password. Nah, sini ada sepersekian ciphertext melakukan substitusi sedemikian rupa lalu mengembalikannya dengan menjadi ASCII ini. Oke, saya mempunyai source code-nya. Ada di sini. Bisa lihat ini plain text Departemen FSTI ISTN Jagakarsa dengan key 12345. Nah, kita melakukan cetak atau print di sini. Nah, ada pp $pp, ada variabel pp, string len, plain text, pk dengan string len key di sini, menghitung key-nya, menghitung seberapa panjang karakter yang ada dalam variabel tersebut. Ada itr, iterasi, nk sini. Nah, kini ada for int i, di mana i lebih kecil dari iterasi itu akan bertambah. Nah, ini password and password. Dan password berasal dari nk di sini, yang perulangan berkali-kali terus sampai caranya sama. Oke. Masuk ke codingannya. Di sini ada $arp dengan string split. Di sini split jadi dibagi satu per satu. Jadi misalkan departemen D, E, P, A, R dan seterusnya. Sama seperti ARK dengan string split and key. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 untuk masing-masing dibagi. Sini ada $cons untuk melakukan deciphernya. Nah, ini iterasinya for int melakukan count p. Nah, sini ada echo-nya dulu. Echo i index arp. Arp tadi adalah string split ini. Misalkan D plus ARK 1 sama dengan $P. ORD adalah sini, ORD bisa dilihat saya bisa ngambil dari internet, yaitu
function yang mengembalikan ASCII value. Nah, berarti di sini $P adalah apa? Untuk mengembalikan ASCII value dari sini, dari D. Plus K, ASCII value-nya juga, dikurang const 65 sama dengan H. H di sini bisa dilihat. Ini ada pertambahannya. Lalu akhirnya dikembalikan kembali menjadi karakter lagi. href, luar href. Zipper. Oke. Jadi bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat sedikit pola terulang. D plus 1. Nah, D itu adalah 68 plus 1 dengan ASCII value-nya 49, ini 65 dikurangi sampai dengan 52, lalu dikembalikan menjadi 4. 69 plus 2, 50 dikurang 65 dan seterusnya. Nah, ini chipper. Berapa chipper seperti ini. Nah, dan passwordnya sama seperti ini untuk melakukan encrypt. Ya, seperti pembalikannya. Ini kan function to ASCII. Jadi dolar kalimat. Nah, bisa lihat. Nah, ini kembalikan semua. Ini. Nah, akhirnya sudah di print. Dan function cetak ini adalah function print. Nah, ini dikembalikan sama dengan cara yang tadi. Ini tinggal melakukan kebalikan dari sini. Ini dikurang, ditambah 65, lalu dikembalikan D, E, apartemen, FSTI. Nah, ini spasi ini kosong. Jagakarsa. Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk selanjutnya, di sini kita ada nih proses decrypt sana untuk kembalikannya. Oke. Nah, source code. Selanjutnya ada transposisi chipper. Oke. Kita lanjut di sini. Transposisi chipper. Nah, ini chipper transposisi ada pada transposisi chipper. Plain text itu tetap sama, tapi urutannya diputar sedemikian rupa. Nah, dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter. Nah, ini saya mendapatkan contoh penjelasan yang cukup mudah dari internet, yang dimana teks plain text-nya adalah gigs for gigs dengan kunci enkripsi atau hack. Nah, di sini hack akan melakukan penghitungan panjang yaitu 4, 1, 2, 3, 4. Lalu dengan order alfabet yaitu A 1, C 2, H 3, K 4. Nah, ini diambil dari urutan alfabetnya. Nah, kita bisa lihat di sini hack. Lalu gigs for gigs yang dibentang sedemikian rupa menjadi matriks seperti ini. Lalu diambillah dari urutan alfabet ini A1, C2, H3, K4. Nah, diurut dari gigs for gigs menjadi sini E spasi spasi K, E spasi spasi K. Nomor 2 EFGS, FGS geser E, lalu koe underscore. Nah, ini bisa dilihat sini teksnya departemen FSTI ISTN Jagakarsa. Ini chippernya seperti ini, lalu akan decrypt seperti ini. Yang berikut plain text-nya, source code-nya maksud saya. Nah, saya akan zoom dikit. Nah, K6 untuk pembagiannya ini plain text K sama dengan 6. Nah, jadi dibagi 4. Depart 1, 2, 3, 4, 5, 6. MN spasi F 1, 2, 3, 4 spasi dihitung 5 dan 6. STS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya.
P merupakan string length dari sini. Ini tadi ada sekitar 30 ya. Zipper. Menggunakan function encrypt, variable decrypt menggunakan function decrypt. Lalu cetak yang print cetak tentu saja untuk melakukan print. HR atribut sama dengan variable value. Nah, ini function decryptnya. $P string length baris jail GB nih, sudah lihat sini. Nah, ini akhirnya di split. Ini akan for int index lebih kecil daripada P. Nah, ini seperti inilah. Ini lalu melakukan nested. Ini array M dengan array II sampai dengan ARP Z. Nah, ini zippernya untuk melakukan zipper K6. Ini saya buka deh. Nah, seperti ini. Ini zippernya nih. DSTI ini ian spasi, ini spasi ini kosong. Oke. Ya, selanjutnya nih for ini lakukan beberapa kali ya. Jadi diacak sedemikian rupa. Nah, ini untuk encryptnya seperti ini. For lalu melakukan if else, if z dikurang p, lebih kecil daripada p. Melakukan ini air transpose seperti ini. Oke. Lalu return GB, return hasil. Kira seperti ini. Plain text. Nah, bisa dilihat sini. Bisa dilihat ini tidak berubah, tidak cukup. Gimana ya? Ada yang berubah dibandingkan transposisi di mana ini menjadi seperti ini. Nah, ini kan sudah berubah total. Nah, ini tetap masih sama. Cuman dirubah posisinya sedemikian rupa. Oke. Lalu yang ketiga adalah stream cryptography. Nomor 3, stream cryptography. Ada menggunakan symmetries modern, yaitu mengenkripsi plain text menjadi ciphertext setiap bit per bit atau byte per byte dengan bit kunci dinamakan bit keystream. Nih, byte per byte. Bit kunci untuk enkripsi disebut dengan keystream. Keystream atau bit-bit kunci disorkan XOR dengan bit-bit plain text hingga menghasilkan aliran bit-bit ciphertext. Nah, nih. Di sisi penerima dibangkitkan keystream yang sama untuk mendeskripsikan aliran bit-bit ciphertext. Ini sih enkripsi dan deskripsi. Nah, ini berubah menjadi keystream. Sama nih seperti decrypt. Kembalikan lagi. Catatan. RC4 menggunakan dalam ukuran byte setiap kalimatnya. Ini keystream, ukuran byte yang kemudian disor. Jadi R4 itu proses dalam byte. Nah, jadi kita menggunakan byte dengan byte. Untuk membangkitkan kunci alir, chip menggunakan status internal yang terdiri dari permutasi angka 0 sampai 255 dalam larik S0 seterusnya sampai S255 permutasi merupakan fungsi dari kunci K dengan panjang variabel. Dua buah pencacah indeks I dan J. RC4 terdiri dari beberapa subproses yaitu key scheduling dan pseudo random generation. Nah, contoh aplikasi ini sudah ada. Nah, PH dolar sekian. Jadi kirim kembali jadi segini dengan password 12345. Nah, rekodnya sini. Contoh stream. Jadi 12345 plain text departemen FSTI ini RC4 print langsung saja. Nah,
Ini fungsinya L26 karena menggunakan bit, maksud saya byte. Nah, key array, data array, ini akan iterasi. Jika indeks sebelum kurang dari string length, maka indeks akan bertambah. Lalu melakukan key array ordinance seperti tadi. Ordinance adalah pengembalian ke ASCII key underscore string i, data iterasi. Ini state. Lalu nih state adalah array, akan iterasi lagi. L untuk byte, ini ada variabel length, index, memang index itu sama 0. Nah, seperti ini. Saya scroll saja. Ini mau dulu temp state sekian-sekian. Dari index untuk ini index untuk bertambah. L ini len, variable len, counternya tadi kan ini untuk data. Nah, lalu convert object back to string, jadi untuk mengembalikan ke string. Ini jadi CHR, jadi karakter kembali, jadi data string. Nah, ini untuk kita. Oke, scroll lagi dari atas. Oke. Nah, kita lihat sini password cipher seperti ini akan dikembalikan jadi byte, lalu ke ASCII. Ini jadi ke ini. Ini jadi berbeda dibandingkan yang sebelumnya mengisi substitusi seperti ini. Ini kembali menjadi ASCII yang lebih rumit lagi. Dan tapi di decrypt sama saja karena ini dikembalikan. Oke. Lihat. Sini ada source code-nya. Cipher block. Nah, ini yang keempat, cipher block atau simetris modern. Nah, ini kita akan menggunakan library. Ini library PHP cyclib. Nih, oke. Apa itu cipher block? Cipher block adalah teknik kriptografi yang membagi bit-bit plaintext menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama. Artinya, blok cipher melakukan enkripsi dan deskripsi terhadap sebuah data yang masuk dengan cara membaginya dari blok ke blok atau data terlebih dahulu. Lalu proses enkripsi dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing blok data. Nih, cipher block dibagi menjadi blok-blok yang sama. Panjang blok ciphertext harusnya sama dengan sini plaintext. Itu dilakukan dengan terhadap blok plaintext dengan bit-bit kunci. Panjang kunci eksternal tidak harus sama dengan panjang blok plaintext. Eksternal adalah yang diberikan oleh pengguna. Nah, sama. Ini contohnya. Ini jika dihitung masih sama. Nah, ini source code-nya saya ada sini. Contoh blok AS. Ini des. Include ini mengincludekan library PHP cycling lib. Ini sini. Nah, ini $cipher, variable cipher ala new to crypt des. Nah, ini pemanggilan functionnya. Ini cipher set key. Ini adalah kunci cipher. Plaintext seperti biasa, departemen FST ISTN. Cipher lakukan encrypt. Nah, ini sudah ada, tidak perlu function lagi karena ini cukup dipanggil dari sini. Masih encrypt, plaintext, decrypt menjadi ini, decrypt dari cipher ini kembali. Nah, ini untuk ini di print. Ini jadi ini lebih mudah dan lebih rapih dalam segi codingan
karena hanya perlu memanggil function-function saja yang sudah dibuat. Encrypt nih sama. Nah, ini saya coba ganti contoh Aditya Dahlan. Nah, ini sama. Lalu saya ganti Adit. Nah, sama. Oke, jadi ini lebih simple dibanding sebelumnya. Saya tutup saja. Nah, ini ada algoritma blok 3DS. Sini hampir sama karena memanggil. Sini PHP saya klik. Jadi saya scroll saja, saya lihat sekilas kalau mau lihat. Nah, memanggil sama triple dash. Ini AS menggunakan AS PHP, masih sama. Oke, ini lanjut kripto gambar. Oke, langsung saja. Kripto gambar sini kan untuk kita akan melakukan mengenkripsi gambar file. Saya akan buka. Sini, contoh email cryptography, decrypt.php sini. Nah, ini password, lakukan file enkripsi. Nah, ntar saya akan browse. Nah, saya akan mengencrypt. Bentar, maaf, ini salah. Saya buka yang encrypt terlebih dahulu. Jadi saya hapus. Sini, karena kita akan melakukan enkripsi terlebih dahulu. Browse, Superman, encrypt file. Nah, proses enkripsi berhasil. File yang diupload sini, akhirnya kita encrypt dengan password sekian. Kita encrypt seperti ini dengan waktu seperti ini. Kita coba decrypt. Ya, kita coba encrypt tadi, encrypt Superman. Decrypt file berhasil. Jadi ini melakukan enkripsi file, jadi tidak bisa diakses. Lalu di decrypt kembali nih. Oke. Ini cukup unik. Nah, sini file HTML-nya, form, post, multipart data, input file, input password, sekian. Nah, encrypt. Nah, sama. Nah, ini if isset post. Nah, jika sudah masuk formnya, masukkan. Jika sudah dimasukkan encrypt masuk, require ini as.php, as.ctr. Ini set. Sini sekian, upload name. Nah, saya scroll saja deh. Nah, ini akan muncul sini time start untuk menghitung waktunya. Ini jika kosong, ini alert. Jadi isi. Nah, nama file sini jika berhasil mengambil nama file, type, size, new nf, lokasi. Nah, type, new nf, lokasi, type, size, key. Nah, lalu untuk decrypt, saya zoom out. Nah, ini upload size-nya. Nah, CTR. Oke, seperti ini. Jadi sudah. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh jika file sudah dienkripsi. Ini saya punya contoh sini. Nah,
Ini file di encrypt nih, encrypt Superman, saya buka error, encrypt IP error. Nah, tapi jika sudah decrypt nih, decrypt Superman, saya tidak sengaja untuk melakukan decrypt 2 kali, tapi dibuka normal. Ini normal. Ini saya coba sekali lagi dengan file yang bernama IV ini. Nih, kita encrypt. Oke, sudah di encrypt. Nah, ini nggak bisa. Nah, sini browse, encrypt IP. Nah, sudah di encrypt. Decrypt IP. Nah, dibuka seperti biasa. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat source code-nya saya sudah tampilkan. Nah, ini jika berhasil. Nampak bahwa gambar asli dan gambar tidak berubah. Nah, jadi tidak berubah sama sekali, tapi tidak bisa dibuka. Ya, karena ya diberikan kombinasi key yang diberi. Nah, jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.